Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranti Rashid, SPSI MPSI Psikolog, dosen program studi psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Saya bergabung di program studi psikologi sejak tahun 2018 sebagai dosen tetap non-PNS dan mengikuti seleksi CPNS di tahun yang sama, kemudian dilantik menjadi PNS pada tahun 2019. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi psikologi, yaitu mata kuliah Deteksi Dini dalam Perkembangan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah di semester 6 sebanyak 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa, di mana di dalamnya terdapat teori dan juga praktek. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu ada capaian keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan. Pada capaian keterampilan umum, mahasiswa akan mampu untuk menguasai konsep dasar mengenai tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, mengembangkan keterampilan melakukan deteksi dini terhadap hambatan atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta melakukan konsep referral sesuai dengan permasalahan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak usia dini. Selain itu, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak menggunakan instrumen asesmen yang sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya, terkait dengan keterampilan khusus. Mahasiswa mampu memahami pertumbuhan dan perkembangan anak terkait dengan perkembangan motorik, kognitif, dan bahasa pada anak usia dini. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teknik penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak serta jenis-jenis asesmen yang digunakan untuk mendeteksi perkembangan anak. Yang ketiga, mahasiswa menguasai teknik deteksi dini dalam perkembangan dan menggunakan instrumen asesmen yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dan dasar teori dari deteksi dini dalam perkembangan anak. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah deteksi dini dalam perkembangan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari mengenai tahap-tahap perkembangan anak, faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, teknik penilaian dan jenis-jenis asesmen dalam perkembangan anak, serta membuat rancangan asesmen pada anak usia dini, hingga melakukan konsep referral dalam proses deteksi dini anak usia dini, dan praktik penyusunan alat asesmen pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pembelajaran apa saja yang dipelajari oleh mahasiswa. Pada pertemuan pertama adalah pendahuluan terkait dengan kontrak perkuliahan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keempat, konsep dasar perkembangan motorik, kognitif, dan bahasa pada anak usia dini. Yang kelima, konsep perkembangan sosial dan emosi pada anak, serta hambatan-hambatan dalam perkembangan anak usia dini. Yang keenam, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketujuh, pengertian asesmen dan jenis-jenis asesmen perkembangan anak. Yang kedelapan, teknik penilaian dalam pertumbuhan anak, serta konsep referral dalam tumbuh kembang anak usia dini. Yang kesembilan, jenis-jenis asesmen formal dan asesmen informal dalam mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini.
Yang ke-10, rancangan format inventory assessment pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini bagian pertama, yaitu melihat grafik KMS, penggunaan buku KIA, KPSP, GPPH, dan CAT. Kemudian pertemuan ke-11 mempelajari tentang rancangan format, administrasi, scoring, interpretasi dari inventory assessment perkembangan anak usia dini menggunakan DDST, yaitu Denver Developmental Screening Test 2. Dan yang ke-12, rancangan format inventory assessment pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini menggunakan observasi dan wawancara berdasarkan milestones usia anak KPSP Denver Developmental Screening Test 2 dan mengintegrasikannya menjadi suatu laporan yang utuh. Selanjutnya, pada pertemuan 13 akan mempelajari tentang asesmen di lapangan pada kasus tumbuh kembang dan laporan hasil asesmen pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sesuai dengan rancangan format inventory yang telah disusun sebelumnya. Yang ke-14, hasil pengambilan data yang telah dilakukan akan dilakukan analisa dan dibuatlah kesimpulan terhadap hasil asesmen serta melakukan proses referral terhadap hasil asesmen tumbuh kembang anak. Setelah melewati masa pandemi, proses pembelajaran mata kuliah deteksi dini dalam perkembangan dilakukan secara tatap muka penuh dan proses praktikum dilakukan secara langsung di lapangan bertemu dengan masyarakat. Metode pengumpulan tugas dilakukan secara paperless yang dikumpulkan melalui Google Form atau Google Drive yang dibagikan pada saat di kelas. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pertama yang dipercayakan oleh program studi psikologi kepada saya, sehingga saya cukup banyak melakukan pengembangan dan inovasi terkait dengan deteksi dini dalam perkembangan anak. Berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang diterapkan bertujuan agar mahasiswa lebih mampu dan lebih memiliki keterampilan yang khusus untuk bisa melakukan proses deteksi dini dalam tumbuh kembang anak. Sehingga nantinya ketika mahasiswa ini lulus, mahasiswa dapat turun ke lapangan atau terjun ke masyarakat sehingga menghasilkan kompetensi yang diharapkan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Metode pembelajaran yang saya terapkan ada 3, yaitu metode ceramah, metode diskusi kelompok, dan juga metode praktikum. Pada metode ceramah, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan memperoleh pemahaman dasar terkait dengan deteksi dini dalam perkembangan. Kemudian, untuk diskusi kelompok, mahasiswa akan dikelompokkan, kemudian diberikan studi kasus terkait dengan masalah tumbuh kembang anak usia dini. Setelah itu, mereka akan diberikan kesempatan untuk mengungkapkan atau menceritakan hasil diskusi dengan anggota kelompoknya dan menceritakan bagaimana pemikiran kreatifnya bisa mengatasi permasalahan yang dialami oleh anak usia dini. Selanjutnya, dalam praktikum, mahasiswa akan mendapatkan kesempatan belajar langsung di lapangan, turun ke masyarakat untuk menggunakan alat tes deteksi dini dalam perkembangan pada anak usia 0 hingga 6 tahun. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan yang sudah dimiliki di kelas dan juga kemampuan mereka ketika turun di lapangan, sehingga mereka nanti bisa lebih luas, lebih bisa terampil dalam bertemu dan juga berinteraksi dengan masyarakat secara lebih luas. Untuk penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan dan menyiapkan bahan ajar berupa slide, PPT yang sesuai dengan RPS.
Dalam pelaksanaan praktikum, saya juga menyediakan modul atau handout yang bisa digunakan oleh mahasiswa sebagai pedoman ketika mereka turun ke lapangan. Untuk sistem penilaian, ada beberapa penilaian yang saya terapkan, yaitu dari aktivitas, nilai tugas kelompok atau mandiri, UTS, UAS dengan bobotnya masing-masing, yaitu nilai teori, nilai praktek, dan nilai afektif. Dalam penilaian teori, saya mengambil dasar pada sistem penilaian yang bersumber dari Peraturan Akademik Universitas Mula Warman, yaitu 30% UTS, 40% UAS, dan 20% praktikum yang isinya terkait dengan bagaimana kebenaran analisis, kerjasama kelompok, komunikasi, ketepatan dalam menarik kesimpulan hasil asesmen, serta tata bahasa dalam proses penyusunan laporan praktikum. Dan yang terakhir adalah 10% nilai afektif yang diambil dari komunikasi, kerjasama kelompok selama proses perkuliahan, kejujuran dalam mengerjakan tugas, dan integritas dalam menyelesaikan setiap tugas yang ada di dalam kelas. Dalam proses penilaian, saya akan melakukannya secara transparan yang diumumkan melalui WhatsApp group atau melihat di sistem AIS yang terintegrasi dengan milik universitas. Jika mahasiswa nantinya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan atau kurang bagus, maka mahasiswa akan diperkenankan mengikuti remedial yang jadwalnya disesuaikan dengan kalender akademik milik universitas. Berikut ini saya akan tampilkan proses pembelajaran yang ada di kelas dan simulasi alat tes mengenai mata kuliah deteksi dini dalam perkembangan. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelum kita mulai kelas hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan proses assessment pada anak-anak ya, terkait dengan bagaimana teknik penilaian dan jenis-jenis asesmen pada perkembangan anak. Kalau di kelompok sebelumnya sudah menjelaskan, ini kita akan lebih mendalami kembali apa saja yang menjadi jenis dan teknik-teknik penilaian di dalam proses melakukan asesmen. Ya, sebelumnya sekedar mengingatkan ya terkait dengan CPMK di mata kuliah ini, bahwa nanti teman-teman akan lebih banyak melakukan deteksi dini menggunakan alat-alat asesmen yang nanti akan saya tunjukkan ke kalian. Jadi nanti ada beberapa jenis alat asesmen, salah satunya ada Denver, yang nanti saya akan tunjukkan bentuknya Denver tuh gimana dan bagaimana sih teknik penilaian dari Denver itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk sub CPMK-nya nanti teman-teman akan belajar memahami pengertian dari proses asesmen, jenis asesmen apa saja, penilaian dalam pertumbuhan anak itu apa saja, kemudian konsep referralnya. Jadi nanti kalau misalnya dia hasilnya jelek Bu, kita harus kemana? Nah, nanti itu ada konsep terkait dengan proses referral. Kemudian yang berikutnya ada keterampilan khusus. Nah, kalau keterampilan khusus ini bagaimana nanti kalian bisa melakukan penilaian terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak serta jenis-jenis asesmen perkembangan anak. Bagaimana sih dalam proses perkembangan anak? Jadi deteksi dini dalam proses perkembangan anak. Jadi deteksi dini, namanya aja deteksi dini. Dilakukan di usia 0 sampai 6 tahun. Ya, namanya aja deteksi dini, benar-benar dilakukan secara dini gitu, sehingga teman-teman bisa mengcompare
bagaimana atau membandingkan bagaimana perkembangannya mereka di usia 0 tahun dengan usia 3 bulan, dengan usia 6 bulan, dengan usia 9 bulan gitu ya. Dan melihatnya secara berkala apakah sudah sesuai dengan usianya. Jadi nanti ada batasan usianya. Ataukah misalnya ternyata terjadi penyimpangan. Kalau misalnya terjadi penyimpangan, apa yang bisa dilakukan? Nah, itu fungsi dari proses assessment dalam perkembangan anak. Gitu. Nah, tahap awalnya kita melakukan proses screening. Jadi di screening dulu. Ada kecurigaan nggak terkait dengan perkembangannya mereka? Gitu. Jadi nanti alat yang saya tampilkan ini gitu ya, nanti ini akan menjadi screening di awal. Kira-kira ada nggak masalah? Kalau misalnya ada masalah, akan dilakukan penilaian berikutnya untuk proses diagnostik gitu. Nah, apa saja sih yang dinilai dalam proses perkembangan anak? Ada banyak hal, ada banyak aspek yang dinilai dalam proses perkembangan anak. Untuk mengamati kemampuan atau perkembangan atau kepandaiannya anak dalam proses gerak kasar, gerak halus, isyarat bicara. Nah, kalau kecerdasan ini alatnya beda lagi. Nanti teman-teman akan mendalami di mata kuliah TIAT. Sudah ngambil TIAT? Sudah. Ya, nanti di situ TIAT dipelajarin apa aja? Sudah di ini? CPM, terus SPM, apalagi? Cevit, IST, Tiki D. Ada belajar Bine, Wessler gitu? Belum ya? Belum dikenalkan ya. Nanti kalau untuk anak-anak yang usianya dia di bawah ini biasanya 0 sampai 3 sampai 6 tahun itu bisa pakai CPM ya. Kalau misalnya nanti kalau mau lihat gambaran IQ-nya secara holistik bisa menggunakan tes Bine. Tapi itu nanti ketika anak sudah bisa diajak berkomunikasi. Itu biasanya di atas umur 4 tahun untuk mengecek. Nanti itu kecerdasan nanti bisa dilihat bagaimana perkembangannya. Kemudian ada menolong diri sendiri. Ini ada alat tes khususnya. Jadi nanti VSMS namanya, itu mengetahui bagaimana kemampuan dia social mature namanya ya. Jadi kemampuan dia untuk menolong diri sendiri, bersosialisasi, kemudian berinteraksi, lalu juga peka dengan kebutuhan rekannya dan sebagainya. Sama kemampuan bergaul itu juga ada di alat tes VSMS. Nanti saya akan coba tunjukkan bagaimana tesnya. Nah, metode asesmen perkembangan anak ini ada beberapa. Kemudian nanti ada tes Denver. Ini nanti akan saya tunjukkan jenis tes Denvernya. Ya, dan yang berikutnya ada metode assessment informal, itu dengan observasi menggunakan milestones. Milestones itu apa? Milestones itu pencetus teori tentang tahapan perkembangan. Ya, tahapan perkembangan khususnya anak. Jadi kalau misalnya mungkin kalian di Instagram pernah ya ngelihat artis itu nampelin kartu di samping anaknya, terus ada milestones I am bla 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 years old ya, bla bla bla. Itu kartu milestones itu ya sebenarnya dari teori psikologi gitu. Jadi teori perkembangan milestones dia punya teori terkait dengan tahapan perkembangan anak, dan nanti bisa dilakukan juga proses wawancara terutama dengan significant others-nya ya. Nah, kemudian dalam proses screening, jadi screening ini dia adalah proses penjaringan. Jadi sebelum kita tahu ini anak ada masalah apa, sebelum kita melakukan diagnosa awal, kita melakukan proses screening. Kita screening untuk memisahkan mana anak yang diduga punya kelainan, ya, mana anak yang diduga punya kelainan perkembangan. Nah, bisa dilakukan dengan 1 atau 2 tahap. Kita lakukan pengecekan awal dulu. Kalau dia tidak ada masalah, nanti bisa dilanjutkan. Tapi kalau dia ternyata ada masalah, nah berarti harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, nanti tahapan screening ini kita bisa pakai instrumen-instrumen yang lain. Nah,
Kalau tahapan pra-screening kita bisa pakai KPSP yang nanti kita akan pelajari di minggu depan. Kemudian ada PETS, Parents Evaluation Developmental Status. Kalau ini kita nggak pernah pakai karena ini lebih banyak ke anak-anak yang di Australia gitu ya. Kemudian KMME ini juga nanti kita pelajari. Ada checklist for autism in toddlers. Jadi kita sebenarnya bisa mendeteksi anak ini ada kecenderungan autis atau tidak itu dengan chat. Ya, kemarin kalau nggak salah chat itu udah sampai chat 10 gitu. Jadi nanti kita akan coba cek di chat itu bagaimana perkembangannya. Kemudian nanti ada GPPH, ini untuk mendeteksi apakah anak itu mengalami hiperaktivitas. Hiperaktif. Jadi kalau hiperaktif itu ada kalau di dalam DSM-4 itu namanya ada dia dipisah ADD. Jadi dia ADD itu inatensi aja. Jadi dia nggak bisa fokus, sulit konsentrasi, tapi tidak disertai dengan hiperaktif. Nah, kalau GPPH dia itu ada hiperaktifnya atau istilahnya tuh ADHD. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya anak-anak dengan ADHD. Nanti kalian akan perdalami lagi kalau kalian ngambil peminatan di klinis gitu. Nanti ada mata kuliah anak berkebutuhan khusus, nanti itu akan didalami terkait dengan ADHD. Kemudian nanti ada tes daya dengar dan tes daya lihat. Ini bekerja sama dengan dokter-dokter spesialis THT dan spesialis mata. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pra-screening dan screening? Ibu, berarti Ibu, untuk screening ini hanya dilakukan oleh satu dokter atau satu psikolog atau bisa dua pihak? Bisa dua pihak. Jadi kalau misalnya orang tua merasa ragu, jadi tapi tidak dilakukan berbarengan ya. Nah, jadi kalau kadang ada orang tua yang merasa ragu sehingga membutuhkan second opinion gitu. Maka psikolog ataupun dokter ataupun siapapun itu gitu ya bisa melakukan pengecekan ulang dengan menggunakan alat yang sama atau mau menggunakan alat yang berbeda untuk proses penegakan diagnosa. Kelihatan nggak? Nah, ini ada usia bulannya ya. Ada usia 0 bulan, terus ini ada garis 1 nih usia 1 bulan, ini usia 2 bulan di sini. Ya, ini di sini usia 2 bulan. Kemudian ini ada 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya. Kemudian ini dilihat, ditarik garis, kira-kira kotak mana yang menyentuh garisnya, itu yang akan ditanyakan atau dicobakan ke anaknya. Gitu. Nah, Denver itu dia punya toolbox. Ya, ini ada toolboxnya. Ini teman-teman bisa lihat kit tes Denver. Ya. Di dalam tes Denver itu ada banyak ya teman-teman, ada bola merah. Jadi nanti mereka ada disuruh, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, bisa senyum nggak gitu, bisa memandang tangannya beberapa detik nggak, misalnya gitu. Nah, nanti ada satu pertanyaan yang dia harus, misalnya dia bisa meremas meremas ini nggak gitu, meremas, ada boleh spons atau bulu, saya pakainya bulu gitu. Terus nanti dia disuruh kira-kira anak itu bisa minum sendiri nggak gitu ya. Jadi ada alat cobanya, terus juga ada bayinya. Jadi nanti mereka disuruh mengenali ini namanya apa gitu ya. Jadi ada bayi gitu di dalamnya. Terus nanti ada alat, jadi nanti mereka juga disuruh untuk menyusun ke atas tingkatannya, misalnya susun tingkat 4 ke atas gitu, atau tingkat 8 ke atas, makanya ada balok. Kemudian ada kismis, ini untuk, bukan sebenarnya harusnya kismis ya, cuma kalau kismis kan dia gampang basi gitu kan, itu makanan soalnya. Jadi diganti dengan manik kecil, jadi dia nanti maniknya akan kita keluarkan semua, nanti dia bisa masukin satu-satu nggak ke dalam. Ya, motorik halus. Ya, untuk menilai motorik halus. Gitu. Kemudian ada bola. Jadi nanti dia kita lempar bola, bisa nangkep bolanya nggak? Bisa dia bisa ngelempar bolanya nggak? Atau bisa nangkep bolanya nggak? Gitu ya. Jadi ada bola. Kemudian juga
ada lonceng gitu. Jadi nanti mereka ini untuk usia berapa bulan ya? Kalau nggak salah 6 bulan atau 9 bulan, saya lupa. Jadi dia nanti disuruh menggerakkan tangannya gitu, dia bisa membunyikan lonceng nggak gitu. Kemudian selain lonceng juga ada dot. Jadi mereka nanti disuruh kasih minum ke boneka, ngasih minum ke orang lain gitu pakai ke bonekanya. Gitu nanti kayak ngedotin boneka gini. Ya, gitu. Jadi nanti ada subtes yang seperti itu. Terus ada kerincingan juga. Gitu. Nih kerincingan ya. Untuk proses penilaiannya ada beberapa, sebentar. Ini ada sedikit video bagaimana cara menggunakan tes Denver. Tapi sebelum saya tunjukkan videonya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan alat tes yang akan digunakan. Ya. Kan ada yang untuk kelas ini ada kuesioner yang diberikan kepada orang tua. Kata ibu biasanya orang tua itu fake input. Nah itu apa yang dilakukan kalau misalnya orang tua fake input? Oke, kita bisa, saya coba jawab ya. Jadi sebenarnya kita bisa untuk melakukan klarifikasi ke orang tua gitu. Apakah benar Bu yang Ibu katakan seperti ini? Karena berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, dia itu seperti ini loh Bu gitu. Dalam situasi yang seperti apa sih Bu dia bisa, yang menurut Ibu bisa gitu. Contohnya misalnya kadang-kadang kala ada anak yang makan itu rapi, kadang-kala berantakan. Gitu. Kadang kita tanya, Bu anaknya sudah bisa makan secara rapi gak? Gitu. Nah pada saat ibunya kan yang paling sering ketemu anaknya ya, mungkin pada saat itu ibunya ngerasa oh udah rapi nih makannya, udah aman aja nih. Tapi kita pada saat kita lagi lakukan tes itu, pada saat anak itu lagi makan di ruangannya kita gitu, atau mungkin di ruang tes gitu, anaknya ternyata makannya masih berantakan. Nah kita bisa konfirmasi, Bu ini berdasarkan pengamatan anaknya masih makannya berantakan. Bu kira-kira nih Bu, dalam situasi yang seperti apa sih Bu anak Ibu bisa makannya secara tidak berantakan? Apakah misalnya harus ada tayangan video kah di depannya, ataukah sambil nonton, ataukah sambil dibantuin sama ibunya, atau seperti apa Bu? Gitu. Nah itu kita bisa lakukan klarifikasi seperti itu berdasarkan fakta dan data yang kita temukan di lapangan. Gitu, jangan berdasarkan perasaan saya nggak gitu deh Bu, nggak boleh ya, karena itu akan jadi subjektif dan ibunya mungkin bisa jadi tersinggung. Tapi kalau kita membawakan fakta atau data dan kita melakukan klarifikasi dengan menanyakan, Bu itu dalam situasi seperti apa gitu, mungkin ibunya akan jauh lebih bisa menerima. Saya akan tampilkan video, kelihatan ya. Ini lembaran dari kedua dan di atasnya itu terdapat ini ya, ya. Di bawahnya terdapat 4 ranah perkembangan. Ya, ini garis umur, ada 4 ranah perkembangan. 4 ranah perkembangan yang dinilai pada Denver adalah personal sosial, yaitu penyesuaian diri kebutuhan perorangan dan penyesuaian dengan lingkungan masyarakat. Jadi kemandirian sangat dipengaruhi oleh pola asuh di keluarga. Kemudian ada tip motorik halus, adalah ranah perkembangan yang dinilai koordinasi makan, dan bagaimana mengelola sejak kecil. Hal ini lebih memerlukan kecerdasan yang lebih tinggi. Bahasa itu untuk menilai, mendengar, mengerti, dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi. Ya, ini juga lebih menggambarkan kecerdasan seseorang ya, dengan melakukan kasar untuk kemampuan otot-otot besar seperti duduk, jalan, melompat. Nah, di sini ada penilaian ya, ada penilaian yang pas. Pas itu berarti anak ini bisa melewatinya. Ada fail, kita sudah cobakan, tapi ternyata anak ini gagal untuk ngikutin. Terus no opportunity ini lebih ke arah nggak sempet dikasih. Misalnya anaknya kadung nangis, kadung bad mood, atau kadung teriak-teriak, atau pengen pup misalnya. Akhirnya nggak jadi gitu ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.